adaptasi itu sampai saat ini juga masih terus belajar gitu. Gimana caranya kita benar-benar bisa kompak ngelewatin itu semua. 2015 kali ya. Oh, udah lama ya. Sudah lama. Awalnya kenapa trigger yang mau olahraga lari gitu? Dulu pada saat itu memang lari belum hype seperti sekarang. Pada saat itu lari di GBK, ya karena dasarnya dia kan memang aku suka olahraga. Kenapa olahraga? Ya melihat olahraga yang memang bisa dilakukan tidak melihat umur. Terus faktor resiko cederanya juga minim kalau dijalankan dengan teknik yang benar. Itu cuma lari. Lari itu juga tidak perlu persiapan yang gimana-gimana gitu ya. Cuma modal sepatu. Semua orang bisa lari. Tinggal kalau memang mau maraton pasti ada teknik-teknik yang harus pelajarin. Karena kalau buat maraton itu kan 42 kilo ya. Kami kan memang persiapan buat maraton. Nah, itu perlu ada pelajaran pendidikan atau memang yang harus dijalani secara rutin. Karena kalau udah bicara maraton bukan olahraga yang fun lagi, jadi memang udah hitungannya sering bisa dipersiapkan dengan resikonya besar. Terus tuh masih ikut lomba-lomba yang kayak sekarang gitu, kayak tadi maraton yang sampai berkeke gitu. Aku kemarin Chicago. Oh, Chicago. Kemarin Chicago, besok April insya Allah ke London. Maraton, istri, adik. Tapi adik suka lari. Gimana sih lari? Adi ini gimana jadi ingin suka ikut lari juga nggak sih sekarang? Lagi belajar ini, lagi mulai ya, lagi mempersiapkan diri. Tapi belajarnya tekniknya dulu. Nanti aku temenin dia lari beneran lari di London. Insya Allah targetnya nanti bulan Agustus nanti ada event lari di bulan Agustus. Kali ini untuk pertama kali nanti lari ya. Kenapa Kak pilih yang ke London sama yang ke Chicago gitu? Karena Chicago Marathon itu 6 major world. Jadi ada 6 maraton tertua yang bergengsi di dunia. Itu ada 6. Salah satunya Chicago dan London. Itu untuk full marathon. Jadi larinya 42 kilo. Jadi memang harus persiapan yang matang. Itu bukan hanya bisa lari dan semangat aja, tapi banyak persiapan. Emang suka ikut event-event yang keluar negeri gitu Kak? Sejauh ini seperti itu ya, kita menganggap ya alhamdulillah kita masih Allah takdirkan berdua ya, kita alhamdulillah bukan hanya sebatas jalan-jalan tapi gimana jalan-jalan bermanfaat. Begitu juga pikiran kita menjalankan sesuatu itu bukan hanya sebatas menghibur diri kita, tapi gimana kita membuat sesuatu itu yang bisa bermanfaat. Kalau lari maraton bukan hanya terhibur, bukan hanya jalan-jalan, tapi dapat sehatnya. Suka lari, olahraga lari buat run for humanity, lari tapi ada kebermanfaatan. Jadi kan kalau pikir ya hidup ini gimana kita bisa bermanfaat lebih luas lagi, sebanyak-banyaknya, bukan hanya umur. Oh, Haneman kemarin juga ngobrolin sama yang ke 14 tahun. Mana sih mungkin merasa bersyukur sudah 14 tahun bersama. Ya, yang pasti 14 tahun nggak gampang gitu kan. Adaptasi itu sampai saat ini juga masih terus belajar gitu. Gimana caranya kita benar-benar bisa kompak ngelewatin itu semua. Yang pasti seneng lah, mudah-mudahan bisa sampai Tapi pas banget sih, cantik banget 12. Iya ya. Cantik Buat ini ya, banyak diskon dong. Produk. Tapi apa sih mungkin ada harapan-harapan nggak di anniversary yang kemarin sekarang seperti apa sih? Yang pasti harapannya semoga selalu kompak ya, insya Allah. Semoga bisa saling mengerti satu sama lain, dan yang paling penting adalah segala sesuatu yang memang rumah tangga itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kita jalanin, tapi gimana caranya kita benar-benar bisa saling mengerti, terus kita bisa sama-sama belajar yang paling penting, karena rumah tangga itu kan adalah ibadah seumur hidup gitu, jadi harus terus belajar, saling memahami satu sama lain. Tapi selama 14 tahun ini mungkin yang paling bisa dilalui Naruh handuk masih berantakan Mbak. Tadi juga masih gitu. Itu hal sepele banget ya, mungkin teman-teman cowok di sini suami-suami juga masih suka ngelakuin hal itu gitu. Jadi memang ya hal-hal yang seperti itu ya, itulah bumbu-bumbu rumah tangga Itulah ya. indahnya berumah tangga. Iya, Itulah indahnya gitu. suami istri. kalau dari Mas Dimas sendiri 14 tahun ini selama menjalani rumah tangga dengan Kak Dina. Ya pasti suka duka. Kalau suka ya pasti
biasa orang bisa menghadapi. Kalau dukanya itu bisa dihadapi dengan happy, dengan bahagia, itu yang justru yang luar biasa. Ya dukanya yang banyak lah, dibawain sama istri, sama sayang. Cemburuan. Bah? Cemburu. Harus dong, kalau kita nggak punya rasa cemburu justru aneh pasangan itu. Harus, justru adanya rasa cinta satu sama lain itu karena ada rasanya cemburu sama lain. Tapi cemburu ini kan cemburu yang sayang, bukan cemburu yang gelap atau yang tidak terkontrol. Seperti itu. Menjaga keharmonisan selama 14 tahun seperti apa? Menjaga komunikasi yang baik. Komunikasi, karena 80% pernikahan itu adalah ngobrol. Ya biarpun sekarang terhalang dengan handphone gitu ya, memang nggak bisa dipungkiri, tapi ya kita harus benar-benar peka gitu, cari waktu juga untuk bisa ngobrol gitu. Di talknya misalnya pillow talk ya, biasanya kalau orang-orang bilang kan, ya di waktu-waktu tertentu memang harus ada, ya ditinggalin handphonenya gitu. Tapi cara kalian rayakan anniversary itu seperti apa sih kalau ala kalian? Aduh mbak, udah 14 tahun nggak ada. Rayainnya mungkin seperti apa? Ada yang spesial gitu. Setiap hari anniversary bagi dia nggak dikhususkan, jadi ya memang ya mungkin itu sebagai tanggal aja pengingat oh kita pernah lah momen, tapi justru hari-hari ya itu kita isi dengan sesuatu apa ya, mengevaluasi diri gitu sih. Kasih kado juga gitu kan? Kado, bukan main juga. Kasih kado gitu ya. Berarti nanti ke London itu untuk merayakan ini. Enggak mbak, buat lari. Nggak bisa kayak ngajak istri jalan-jalan. Jadi kalau misalnya aku maraton semangat tuh Kak Dini, ayo kapan lagi berangkat segala macam gitu, karena dia ikut. Jalan-jalan. Oke.